Sebelum aku ceritain sinopsisnya, aku mau ngasih tahu nih kalau film ini tuh punya alur maju mundur. Selain itu, film ini tuh juga jenisnya film dokumenter, yang dimana nanti pemeran utamanya tuh bakal memegang kamera sendiri dan kita sebagai penonton akan diajak untuk melihat dari sudut pandang dia. Bercerita tentang seorang perempuan bernama Ronan. Diceritakan di sini, Ronan berniat untuk mengambil anaknya kembali dari panti asuhan. Anaknya itu bernama Dodo. Ronan adalah seorang single mother dan dia mengurus Dodo sendirian. Ronan baru sembuh dari trauma yang dialaminya selama 5 tahun. Karena masalah psikologis itulah, makanya Ronan menitipkan Dodo di panti asuhan. Tetapi karena kini Ronan sudah sembuh, dia pun berniat untuk mengasuh Dodo kembali. Dodo sama seperti anak umur 5 tahun lainnya. Saat itu dia tuh emang lagi senengnya main-main dan dia juga lagi dipenuhi rasa penasaran. Tetapi memang Dodo ini tuh adalah anak yang cukup spesial. Bisa dibilang Dodo itu anak indigo karena dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Sepanjang mengasuh Dodo sendirian di apartemen, Ronan itu mengalami banyak sekali kejadian yang mengerikan. Di sini kita tuh bakal ngelihat kejadiannya itu semenyeramkan apa sih yang dialami oleh Ronan. Karena filmnya ini tuh adalah jenis film dokumenter, maka kita sebagai penonton tuh bakal ngerasain betapa realnya kejadian itu. Nah, hal itulah yang menjadi nilai plus dari film ini, karena penonton tuh bakal terus dibikin tegang dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi rasanya tuh kayak kita tuh jadi Ronan gitu. Kejadian yang dialami Ronan saat ini itu disebabkan apa yang dilakukan oleh Ronan dahulu. Jadi sebelumnya Ronan itu adalah seorang konten kreator yang membahas tentang horor. Dia bersama dengan 2 orang temannya yaitu Dom dan Yuan pergi ke sebuah desa terpencil yang ditinggali oleh klan Chen. Klan Chen ini masih menganut kepercayaan esoteris Yunan yang dimana dia itu masih percaya pada dewa Bunda Buddha. Klan ini meminta mereka untuk menyerahkan nama-nama mereka kepada Bunda Buddha. Saat itu Ronan tidak tahu kalau dia hamil. Mereka meminta agar Ronan memberikan nama anaknya nanti ketika anaknya sudah lahir. Bukan hanya sampai di situ, Ronan dan kedua temannya tuh masuk ke sebuah terowongan yang sangat sakral bagi keluarga Chen. Setelah mereka masuk ke terowongan itu, mereka mengalami suatu kejadian yang sangat mengerikan sampai-sampai di mana itu Dom dan Yuan itu meninggal. Yang selamat itu cuma Ronan, tetapi Ronan mengalami trauma yang sangat berat. Di sini tuh kita bakal ngelihat betapa berjuangnya Ronan untuk menyelamatkan anaknya Dodo dari kutukan yang dia terima. Terlebih, Dodo ini mengalami penyakit yang membuatnya menjadi lemah setiap harinya. Hal itulah yang membuat Ronan menjadi memutuskan untuk kembali ke tempatnya klan Chen. Dia berpikir mungkin dengan dia kembali ke sana, ke terowongan itu, maka Dodo bakal sembuh. Wah, dari awal sampai akhir film ini tuh emang bikin tegang banget. Emang sih nanti ada beberapa scene yang tenang gitu loh, tapi tetap aja auranya tuh menegangkan. Ditambah sound di film ini tuh, ya ampun, serem banget. Mantra-mantranya tuh bikin terngiang-ngiang. Serius, sumpah. Tapi emang ya dari keseluruhan film ini tuh yang bikin disturbing banget tuh emang soundnya gitu loh. Soundnya tuh bikin terngiang-ngiang, mantranya tuh bikin teringat. Kira-kira kalian mau dengerin gak suaranya gimana? Ditambah visualisasinya tuh emang kelam banget, dan kita tuh bakal diliatin secara jelas tuh ya makhluk-makhluk menyeramkannya, juga kejadian-kejadian yang juga mengerikan. Nanti tuh ada sekumpulan orang yang bugil gitu, terus mereka berdarah-darah, terus mereka sujud nyembah sesuatu gitu. Terus nanti ada anak kecil yang tubuhnya tuh penuh tato. Juga ada suara-suara, ya ampun serem banget serius. Terus ada makhluk-makhluk dan setan tuh yang ngejar-ngejar gitu, kayak emang serius emang film ini tuh tegang banget, serem, the real of horror. Nanti tuh ada banyak banget orang yang berusaha nyelamatin Dodo, tapi emang nanti akhirnya tuh malah jadi pada tragis kayak gitu loh. Tapi emang ya aku nonton film ini tuh ngerasa tuh kayak ada di dimensi lain gitu loh.
Mungkin kalau kalian yang emang mau nyobain nih nonton sendirian, kayaknya rasanya tuh bakal lebih gimana gitu loh. Karena emang film ini tuh punya aura yang begitu mengintimidasi menurut saya gitu ya. Sampai-sampai nih selesai nonton film ini nih, aku jadi mikir kayak, ini tuh serius nggak beneran kan? Ini setannya nggak bakal ngikutin saya kan gitu. Jadi untuk kamu yang pemberani nih, langsung aja deh cobain nonton film Incantation, yaitu film terseram asal Taiwan. Untuk teman-teman yang mau dengerin versi audionya, kamu bisa langsung mampir ke Spotify dan iPodcast kami.